Nah, bilakah itu kita dikatakan bodoh? Di mana bodohnya? Wa hamakatuhu min salasati aujuh. Bodohnya itu dari 3 sisi. Bodohnya itu yang pertama adalah dia mengutamakan dunia dari akhirat. Itu pertama. Waktu nang mustinya 4 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, dibaliknya. 12 jam untuk dunia, cuma 4 jam untuk akhirat. Bisa kada sampai juga 4 jam. Nah, ini manusia, ini hamba Allah, orang yang sangat sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia. Baik inya bertani, baik inya berdagang, baik inya pegawai, apapun keadaannya, dia sibuk. Dan kesibukannya itu menghalangi dia daripada beramal saleh, daripada melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang semestinya. Kada sempat lagi inya beramal saleh, kada sempat lagi melaksanakan tugas-tugas agama karena kesibukannya tadi. Dan dia menunda yang demikian itu beramal saleh atas waktu lapang dari itu kesibukan-kesibukan tadi. Dan dia mengatakan, apabila aku nantinya sudah lapang, maka aku akan beramal amal saleh itu. Nah, orang seperti ini di dalam agama dianggap orang yang bodoh ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, tugas-tugas keagamaan, amal-amal saleh yang mesti dilakukan oleh orang yang berakal adalah perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan, tafakkur yang kita dituntut untuk melakukan itu. Nah, orang ini kada kaubaran lagi tafakkur, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid-wirid, kada sempat lagi membaca Quran sekian lembar sehari, kada sempat lagi berselawat sekian ratus, kada usah sekian ribu, kada sempat lagi silaturahmi karena banyaknya kesibukannya. Dan dia mengatakan, kaina aku mun sudah lapang bisa ain itu. Ini lagi sibuk, lagi banyak urusan. Nah, bila mana demikian halnya, kita ini dianggap bodoh. Dalam sehari semalam ada waktu 24 jam. Nah, bagaimana orang yang berakal itu mengelola waktu 24 jam ini? Bagaimana mestinya orang yang punya akal bisa mengelola waktu 24 jam ini dengan baik, dengan yang diridai Allah? Di dalam Suhuf Ibrahim disebutkan, hendaknya waktu itu dibagi 4. Ada waktunya dalam 24 jam itu kita munajat kepada Allah. Seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, termasuk di dalamnya bersalawat. Nah, ada waktu dalam 24 jam untuk itu. Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu dia muhasabah dirinya. Muhasabah itu artinya ada menghitung kembali. Sekarang sudah berapa umurku? Berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan untuk agama? Berapa banyak waktu kuhabiskan untuk dunia? Berapa banyak dosa yang diperbuat? Nah, dimuhasabah diri. Nah, dalam 24 jam sehari itu mestinya ada waktu untuk itu. Nah, yang ketiga, dalam 24 jam itu ada waktu untuk tafakkur, untuk berpikir,
Berpikir apa? Berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini memerlukan tafakur, memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memikirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan apa yang disampaikan oleh para aulia-aulia Allah. Nah, dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk itu. 3. Dan yang keempat, di dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Ada waktu untuk itu. Nah, bila kita bisa mengelola yang demikian, maka kita dianggap sebagai al-aqil, orang yang berakal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam 24 jam itu guring kada dihitung. Jadi guring kita berapa? Misalnya yang kita cukup 8 jam, itu paling banyak guring. Lebih pada itu, ujar Imam Ghazali, kada manusia. 8 jam itu sudah paling full guring. Nah, jadi waktu 24 jam, 8 jam itu kita guring. Guring itu artinya nilainya 0. Kada jadi napa-napa, kada ada dosa, kada ada pahala. Ini guring nang kada ada niat apa-apa, guring semata guring. Orang nang mengertinya guring berniat untuk hak tubuhnya, berniat agar supaya kuat bangunnya kaina. Nah, itu jadi ibadah guringnya. Ini guring nang biasa 8 jam. Kalau niatnya baik makin bagus lagi guring itu. Ada niat-niat guring supaya guringnya jadi ibadah. Nah, 8 jam. Jadi yang tersisa waktu lagi berapa? 16 jam. 16 jam lagi waktu. Nah, 16 jam inilah yang kita bagi 4. 16 jam inilah yang dibagi 4. Saparapat itu mestinya untuk urusan duniawi. Nah, saparapat untuk urusan duniawi. 3/4-nya urusan akhirat. Berapa seperapatnya? 4 jam lah. Nah, 4 jam berarti 12 jam lagi. Nah, 12 jam itu kita gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu. 12 jam itu kita gunakan lagi untuk sembahyang, untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk silaturahmi, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, demikianlah orang yang disebut akil, orang berakal. Bila mana kita banyak kesibukan-kesibukan urusan duniawi yang lebih menguasai waktu kita, lalu kita tunda untuk melaksanakan yang demikian tadi, kaina aja kunang kaya itu kawa ini kada kawa lagi. Mun 4 jamannya sehari berdagang kada kawa lagi. 4 jamannya lagi sehari kada kawa. Kaina dulu nito. Kayaknya ada aja saatnya nang bujur-bujur kena aku ke akhirat beramal itu nang pol seharian, ada kena saatnya menwah ini kada kawa. Nah, ini menunjukkan kita orang bungul ngarannya. Kada orang pintar itu. Min hamakati nafsi, termasuk kebodohan diri. Kita berpikir macam itu. Nah, di mana seginya kebodohan kita, maka kita ini dipadahkan bodoh bila macam itu. Kayaknya aja beramal ini kada kawan lah. Ini banyak, itu banyak lagi masalah. Kayaknya dulu bila kayaknya mulainya nih nang bujur-bujur. Nah, bila kayak itu kita dikatakan bodoh. Di mana bodohnya? Wa hamakatuhu min salasati aujuh. Bodohnya itu dari 3 sisi. Bodohnya itu yang pertama adalah dia mengutamakan dunia dari akhirat. Itu pertama. Waktu nang mustinya 4 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, dibaliknya. 12 jam untuk dunia, cuma 4 jam untuk akhirat. Bisa kada sampai juga 4 jam. Nah, ini orang ngarannya mengutamakan dunia atas akhirat. Sedangkan akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Wawatanuhul hakiki, tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya perantauan kita untuk menuju akhirat. Macam orang-orang pekerja
orang-orang pekerja yang dari Jawa, yang dari daerah mana-mana, ini bekerja di tempat kita. Satu saat pikirannya pasti akan pulang ke tempatnya. Maulainya di sini berkhidmat untuk membangun tempat ini. Kecuali pikirannya pacang kada bulik lagi ke sana. Kalau pikirannya pasti kembali ke tempatnya, ini di sini hanya mencari sangu, hanya mencari tabungan, hanya mencari bekal untuk bulik kena ke kampungnya, membangun rumah di sana, nah, membangun apa di sana. Nah, itulah contohnya pengembara. Jadi tempat kita dunia ini hanya tempat sementara kita melewati untuk menuju tempat yang sebenarnya.